rilis dari BSSN ini, serangan cyber di Indonesia justru meningkat hampir 6 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Banyak banget laporan serangan cyber, mulai dari phishing, scamming, ransomware, terus sampai web attack dan data breach gitu. Dan banyak organisasi global lain seperti Interpol dan UN itu udah ngasih warning kalau di pandemi seperti ini cybercrime akan terus meningkat gitu. Dan ini juga ada fakta menarik dari riset yang dilakukan Cyber News. Jadi di saat pandemi seperti ini, orang-orang justru banyak melakukan searching mengenai hacking. Jadi pengen belajar jadi hacker. Itu juga meningkat gitu. User traffic ke website hacking atau forum yang mengenai hacking juga meningkat. Dan ini ada beberapa data breach yang terjadi sepanjang tahun ini. Ini saya ambil capture dari Firefox Monitor. Jadi sebenarnya data breach yang terjadi pasti lebih banyak lagi. Sebagian karena datanya nggak dijual ke publik, atau sebagiannya juga mungkin belum ketahuan gitu. Kita juga bisa cek ke Firefox Monitor ini atau HVBinPon buat cek apakah email atau password kita itu udah pernah dicuri. Pemerintah dan DPR sendiri targetnya tahun ini akan mensahkan juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi ini sebenarnya mirip dengan GDPR di Europe, bahkan negara tetangga kita seperti Singapura dan Malaysia itu udah punya undang-undang seperti ini gitu. Jadi di undang-undang ini nanti diatur bagaimana data pribadi harus diproses, digunakan dan dilindungi gitu, termasuk sanksi hukumnya gitu. Ini ada report dari Verizon mengenai data breach di tahun 2019. Jadi sebagian besar data breach yang terjadi bisa dibilang terjadi karena adanya hacking gitu. Hacking itu sendiri kan pintu masuknya banyak-banyak ya, attack vektornya banyak gitu. Salah satu yang banyak digunakan itu adalah attack di sisi web application. Dan kalau kita lihat di sini, itu angkanya hampir mendekati 80% gitu. Report mengenai data breach dari F5 yang terjadi selama 10 tahun terakhir gitu. Jadi dari data breach, dari laporan ini, kita bisa lihat kalau data breach itu banyak terjadi karena serangan di aplikasi gitu dan user identities gitu. Angkanya bahkan sampai 86%. Nah, kalau aplikasi ini kita protect menggunakan WAF. WAF ini akan bekerja sampai di layer 7. WAF bisa punya visibility terhadap traffic yang masuk atau request yang masuk. Sehingga kalau ada request yang bersifat attack seperti ini bisa langsung ketahuan dan bisa langsung diblok gitu. Kalau di sini kelihatan, oh ternyata di dalam request ini tuh di belakang get login PHP ini dia tambahkan SQL injection gitu. WAF juga bisa detect dan block jenis attack lainnya gitu. Misalnya yang ada di OWASP Top 10, cross-site scripting dan vulnerability yang lainnya, atau serangan yang bersifatnya zero day. Nggak cuma serangan-serangan yang tadi saya sebutin yang bisa kita block menggunakan basic signature. Yang pertama adalah automated attack gitu. Jadi ini yang biasa menggunakan bot gitu. Yang bot ini yang bisa otomatis melakukan scanning aplikasi kita yang vulnerable atau yang rentan. Dan biasanya hacker itu punya banyak sekali bot yang bisa melakukan automated attack seperti ini gitu. Mengenai credential dan sensitive data gitu. Jadi ini juga salah satu yang paling sering ditarget oleh hacker. Banyak hacker mencuri credential atau sensitive data kita itu nggak melalui server lagi gitu. Sekarang banyak yang melakukan pencurian itu justru dari sisi usernya. Ini bisa dilakukan dari sisi browser atau dari sisi mobile apps. Terus yang ketiga mengenai application DDoS. Application DDoS ini beda dengan volumetric atau network DDoS umumnya dan biasanya paling sulit dideteksi. Berasanya pada saat ada yang komplain kalau ada aplikasi kita itu lambat atau sama sekali nggak bisa diakses. Di sini F5 punya Advanced WAF, jadi di Advanced WAF itu nggak cuma protect terhadap OWASP Top 10, signature atau melakukan SSL inspection. F5 WAF ini juga bisa protect aplikasi kita dari automated attack atau bot gitu. Terus kita juga punya credential protection dan API protection. Dan WAF ini juga bisa protect mobile apps. Karena berdasarkan pengalaman pada saat kita assessment di customer atau pada saat kita POC, justru API dan mobile apps ini yang paling gampang dihack. Dan kalau kita lihat di statistik saat ini, jumlah traffic internet antara bot dan manusia itu justru lebih banyak traffic dari bot gitu. Jadi manusia 48%, bot itu hampir 52% gitu. Dan bot
bot traffic itu ada dua, ada yang baik, ada yang jahat gitu. Ada yang good bot, ada yang bad bot. Kalau yang good bot itu contohnya misalnya monitoring bots gitu. Misalnya uptimerobot.com yang bisa kita pakai buat monitor uptime website kita di internet misalnya. Atau contoh lainnya kalau di good bot itu misalnya search engine bots gitu. Kayak Google Bots yang ngelakuin indexing website kita. Sedangkan kalau bad bot itu contohnya bot yang melakukan DDoS gitu, atau scraping atau scanning gitu. Terus misalnya bad bot itu juga kadang ada yang bisa melakukan spam. Oke, berikutnya yang lagi banyak terjadi juga saat ini yaitu application layer DDoS. Jadi ini sedikit ilustrasi bagaimana layer 7 DOS ini terjadi gitu. Jadi biasanya kalau kita punya web server itu banyak sekali objek di dalamnya gitu atau komponen di dalamnya gitu. Mulai dari image, JavaScript-nya, CSS sampai URL gitu. Terus dari sisi URL resource ini juga macam-macam gitu. Kadang ada yang responnya cepat, kadang ada yang responnya lambat gitu. Terutama misalnya URL yang terkait buat ngecek history transaksi gitu. Itu kadang responnya lebih lama gitu. Lebih berat karena butuh proses di sisi server dan mungkin di sisi DB gitu. Nah, hacker juga bisa nyari tahu. Jadi dari web server kita itu mana objek atau URL kita yang berat gitu. Dan kalau user normal itu request-nya mungkin cuma sekali gitu. Tapi kalau orang udah menggunakan script seperti contoh di sini, itu dia bisa ngelakuin request dengan cepat gitu. Bahkan dalam 1 detik itu dia bisa ngelakukan ribuan sampai ratusan ribu gitu sekali request gitu. Jadi ini yang dilakukan F5. Pertama karena F5 bisa decrypt SSL dan bisa baca sampai layer 7. F5 akan membuat baseline menggunakan machine learning gitu. Jadi machine learning based on request yang masuk. Kemudian F5 akan melakukan stress monitoring. Nah, dengan adanya stress monitoring ini, F5 bisa tahu request ke URL atau objek apa yang respon time-nya tinggi gitu, atau sifatnya attack. Baru dari situ otomatis F5 akan create dynamic signature gitu. Jadi based on payload di layer 7. Dan signature ini nggak based on IP, karena biasanya kalau menggunakan IP, orang dengan mudah bisa ganti-ganti IP gitu. Apalagi kalau botnet yang IP-nya random biasanya pasti udah banyak banget gitu. Dan terakhir, attack ini bisa berhasil di-block atau di-mitigate. Fitur-fitur yang ada di WAF ini dengan bot atau DDoS protection ini kita sebenarnya juga bisa bantu untuk reduce cost ya, reduce biaya kita, terutama kalau kita menggunakan aplikasi kita di public cloud gitu. Karena di public cloud itu semuanya dicas gitu, mulai dari compute, storage, terus sampai trafficnya juga dicas. Nah biasanya traffic yang dicas itu juga yang sifatnya outgoing gitu, jadi incoming gratis, outgoingnya bayar. Dan kalau traffic yang masuk ke server itu kita banyak yang kotor, banyak yang mulai dari bot, DDoS dan attack lainnya, itu pasti akan impact ke biaya kita gitu.